Saudara, Anda bersama kami dalam Breaking News Kompas TV terkait perkembangan kasus 3 polisi yang gugur ditembak oleh anggota TNI saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bapak Pangdam 7 dan Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan Bapak Pangdam 043 Garuda Hitam dan Pertamanan. Alhamdulillah, puji syukur pada siang ini kita dapat melaksanakan press conference terkait 3 Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas. Untuk itu, pertama kali kami persilakan kepada Bapak Kapolda. Sama semua Pak, mati semua. Kompas sebenarnya lift yang di atas gitu. Sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan Lampung ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Kami pun yang saya hormati Panglima Pangdam 2 Sriwijaya, rekan saya Bapak Mayadinda Om, kenain aja. Oke. Bang. kepada keluarga Bang. Gini. Kapolda Lampung, para pejabat Audionya nggak ada yang masuk. di lingkungan Polda Tugas Sriwijaya, Korem Polda Lampung serta awak pers jadi sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Ada sih Bang, tapi mau ditaruh di mana juga. Itu masalahnya. informasi berhubungan dengan pertanggung jawabnya 3 Polda Lampung dalam Iya. pembubaran perjudian sabung ayam di Waikanan beberapa waktu lalu. Nggak ada Bang. Yang di Izinkan saya speakernya di menyampaikan kalian dan berjuru turut berduka cita kepada saudara-saudara kami dan saudara kita semua yang telah gugur di dalam melaksanakan tugas. Beriring doa kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun segala dosa-dosa yang diampuni. Ini Atmo Bang. Keluarga yang Ini ditinggalkan Atmo Bang. tetap biasa Seperti iya, seperti diancam suaranya. sama-sama. Rekan-rekan sekalian, Iya Bang, ngobrol dengan dulu Bang. Enggak, dia ada di saya ingin speaker ininya. peristiwa Hidup lagi. yang terjadi di kronologis mulai diawali dari adanya yang beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial, WhatsApp maupun Facebook, tentang ajakan untuk melaksanakan perjudian sabung ayam di DPS Register 44 Waikanan, Provinsi Lampung dalam perjalanan dan untuk undangan seperti ini malam ini di WhatsApp atau di medsos Facebook. Kemudian Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa Bang. undangan ini juga kita konfirmasikan kepada beberapa orang yang sudah bisa ditamatkan ya. Semua sama kayak gua suaranya. Maka Z bahwa pada Sabtu tanggal 15 2025
sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui adanya lapak perjudian jenis sabung ayam di kantor S register 44 Wekanan Provinsi Lampung dari kawannya tersangka inisial I, P, L, dan F serta I. Jadi sedang kita lakukan pencarian kepada tersangka lain. Kemudian berdasarkan undangan itu disupplementasikan oleh saudara B. Disebabkan oleh saudara B berdasarkan seorang oknum melalui pesan WhatsApp. Lalu pada tanggal 17 Maret 2025 hari Senin, Udah agak jelas belum, Bang? setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapolres Wekasan memerintahkan kepada penjaga untuk bisa melakukan penindakan dalam konteks pembubaran karena mepet atau undang-undang perbuatan jauh jarak tempuh pesawat dari Polres Wekasan ke lokasi, sehingga pada hari ini tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 di Kampung Karangmanis, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekasan, tim yang terdiri dari tim Sekap 308 bersama teman-teman personil Polsek Negara Batin serta anggota Samasta Polres Wekasan mendatangi TKP kejadian tersebut yang dipimpin oleh almarhum Kapolsek Negara Batin AKP Anggota Luciano. Begitu tiba di tempat kejadian perkara, telah dilakukan tembakan untuk membubarkan, kemudian terlihat beberapa kali letusan, terdengar beberapa kali letusan, dan kemudian diketahui terdapat 3 orang anggota Polri mengalami luka dan kemudian meninggal dunia di tempat. Di antaranya adalah Kapolsek Negara Batin, kemudian Bang, audio aman nggak bang? Audio aman nggak bang? Aibda Petrus dan Bribtu Muhammad Jalil. Sedangkan rekan yang lain berusaha untuk mengevakuasi Audio aman nggak bang? melindungi. Dari peristiwa ini, Audionya nggak sama sekali. Dia, ini sih, gue udah naik ke atas nih bang. Dapat nggak bang? investigasi untuk bisa mengungkap peristiwa ini, saling melengkapi, saling memberikan informasi tentang peristiwa ini sampai dengan menemukan pelaku dan memenuhi bukti yang ada. Dari peristiwa ini kita membuat dua klaster peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa sabung ayam itu sendiri, atau sesuai dengan pasal 39 KUHP, dan yang peristiwa kedua adalah meninggalnya atau terjadinya penembakan terhadap petugas pada saat melakukan tindakan kepolisian membubarkan perjudian tersebut. Jadi ada dua peristiwa yang sebetulnya tidak saling berkait. Terhadap peristiwa pertama untuk perjudian, kami sudah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dari TKP, baik kemudian kelompok tunai kurang lebih 21 juta rupiah, kemudian peralatan yang ada di gelanggang tersebut, ada ayam, ada kendaraan roda 2, roda 4, kemudian kaji. Ini sudah kita cerita yang berkaitan dengan perjudian.
terus kemudian pasal 3 KUHP, kemudian kita sudah menetapkan seorang tersangka, dan ini juga akan bertambah tersangka berikutnya terkait dengan kemudian sanksi dari jumlah 16 orang. Halo. Kemarin saksi yang sudah diperiksa sejumlah 14 orang. Ya, Om. Kemudian karena terdapat peristiwa penembakan, maka kami juga melakukan pendalaman terhadap peristiwa penembakan itu. Dari Nah ini siang yang sudah kita kumpulkan berkaitan dengan alat bukti untuk menjelaskan bahwa peristiwa itu ada atau tidak. Yang pertama saya menyampaikan foto TKP dari atas. Oke, ya sudah untuk mempersingkat waktu, percepat saja. Jadi TKP ini berada di kawasan PPS Register 4 Negara Batin, Salani, dia berada di Bulu-Bulu dan Kebun Karet. TKP-nya berada di sana, memang sangat terpencil, hanya ada satu rumah di sekitar TKP. Hanya ada satu rumah. Kemudian petunjuk yang kita dapatkan untuk bisa mengeluarkan bahwa TKP ini atau tempat ini dijadikan TKP ini sesuai dengan chapter video mengajarkan melakukan perjudian yang di-upload atau di-posting melalui media sosial di lebih sesuaikan posisinya dan lain sebagainya sehingga TKP-nya adalah di situ. Kemudian kita dukung juga dengan keterangan saksi, diantaranya keterangan saksi petugas yang melakukan pembubaran sebanyak 13 orang ditambah masyarakat, ya, ada 1 orang, ya, yang dia juga menjadi tersangka dalam kasus perjudian. Kemudian dari keterangan saksi yang ada, yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan, bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari seorang oknum TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di TKP pada saat itu, bertemu dan melihat Oh siap. Ini ya boleh. dan rasanya dan dia tidak tahu. Kemudian kami juga memeriksa 13 anggota Polres dan Polsek melaksanakan kegiatan pembubaran itu. Dari 13 orang itu terdapat 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan. Bentar Bang. Iya Bang, iya. Dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa selongsong peluru, ya, yang mengelompok, ya, beberapa selongsong peluru yang mengelompok. Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain memang terpisah-pisah.
yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi selongsong peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan lain sebagainya, itu searah, ya, searah dengan posisi korban. Jumlah selongsong keseluruhan berjumlah 13 selongsong peluru, terdiri dari 8 butir kaliber 5,56, kemudian 8 butir kaliber 3 butir kaliber 7,62 dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami siapkan administrasi penyidikannya dan sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan proses pemeriksaan Balmed-4. Kemudian juga dari TKP dan dari tubuh korban kita ambil sampel darahnya juga sudah kita periksakan ke lapor. Kemudian dari hasil otopsi ketiga jenazah, di sini hadir Dr. Legowo, nanti bisa kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail silahkan tanyakan kepada ahlinya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari hasil otopsi ketiga jenazah ditemukan luka tembak pada dua orang di bagian kepala dan 1 orang di dada. Yang ketiganya mengakibatkan kematian. Kemudian ditemukan proyektil pada ketiga korban tersebut dalam kondisi 2 terpecah dan 1 masih utuh. Ini mungkin ya. Ini masih utuh. Ya, masih utuh. Terhadap proyektil ini juga sama, kita periksakan ke lapor untuk bisa mengetahui apakah diletuskan atau ditembakkan dari senjata jenis apa, apakah laras pendek, laras panjang, atau apakah pabrikan atau non pabrikan. Nah, ini sudah kita kirimkan ke ke lapor. Kemudian terhadap 2 proyektil yang tadi dalam kondisi pecah-pecah juga sama, ini kita kumpulkan jadi 1 sesuai dengan di mana ditemukan. Ini kita periksakan ke lapor, mudah-mudahan dengan alat teknologi yang ada bisa direstrukturisasi untuk bisa kita identifikasi apakah berasal dari senjata laras pendek, laras panjang, atau pabrikan non pabrikan. Jadi ini semua yang sudah kami lakukan dan ini juga kita share kepada rekan-rekan dari Korem dan dari Pomdam tentang informasi ini. Kemudian karena kita sudah melakukan joint investigasi, teman-teman dari Pomdam juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada 2 orang yang menyerahkan diri dan keduanya berdasarkan pengakuannya berada di TKP. Nah, ini sesuai berarti dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa memang ada. Ya, berdasarkan pengakuannya berada di TKP, kemudian juga melakukan penembakan dan membawa senjata api. Namun disampaikan senjata api jenis rakitan. Ini yang masih akan kita dalami ke depan. Karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti. Saya ulangi, semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti, sehingga semangat kami untuk bisa mengungkap ini kemudian dengan kebersamaan dalam melakukan penyelidikan mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Panglima, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pangdam II Sriwijaya. Kami silakan.
Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita kebanggakan bersama Bapak Kapolda Lampung, ini sahabat saya. Yang saya hormati pula tes. Saya ulangi, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kapolda Lampung beserta Wakapolda dan jajaran PJU-nya, yang saya hormati dan Rem 043 Garuda Hitam, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku Pangdam 2 Sriwijaya, karena wilayahnya termasuk Provinsi Lampung, ya, mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit Bayangkara dalam melaksanakan tugasnya. Kami sekali lagi dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan turut berbelasungkawa. Yang kedua, sehubungan dengan kejadian ini, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa sedang berlangsung joint investigation, ya, antara Polda dengan kita mengeluarkan tim dari Pomdam, ya, termasuk Denpom Lampung, dan sampai dengan sekarang sedang berlangsung. Nah, sehubungan dengan ini kita berharap ini segera selesai hasil investigasi ini, sehingga nanti bisa kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya, kemudian juga bagaimana penyebabnya ini bisa terjadi. Karena dari sementara temuan barang bukti di lapangan ini, ya, contohnya tadi disampaikan jenis kelongsongnya ada 3 kalau tidak salah, berarti kan itu ada 3 jenis senjata di TKP. Nah, ini termasuk tadi dari pengakuan oknum ini senjatanya rakitan. Nah, kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, disesuaikan dengan uji balistiknya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu, sehingga nanti ini bisa kita segera informasikan kepada rekan-rekan. Saya kira itu rekan-rekan, ya, mudah-mudahan nanti segera ini selesai investigasinya, bisa kita informasikan dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, mungkin ada tanya jawab. Kami persilakan dari rekan-rekan awak media satu persatu namun tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Martiani dari media yang ingin saya tanyakan, pada saat kejadian ini pelaku adalah menjadi, adakah menjadi pada saat kejadian di tempat kabupaten tersebut? Terus yang kedua, sama Bapak Kapolda, selain anggota Polri, adakah korban dari warga sipil pada saat kejadian tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, senjata api apa yang digunakan, kemudian ini pelaku ini menembaknya secara random atau memang tepat menyasar kepada korban yang meninggal dunia ini. Demikian Pak Kapolda. Baik, masih ada
silakan. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Itsan dari Metro TV. Izin tanya Bapak untuk penegasan saja, berarti kan tadi terkait kabar beredar senjata belum ditemukan ini dari pengakuan kedua oknum yang sudah menyerahkan diri, mereka menggunakan senjata jenis apa dan posisi senjata di mana. Dan yang kedua, izin memastikan dan mengkonfirmasi berarti ini benar, apakah kedua kedua pelaku sejauh ini berarti anggota aktif TNI. Terima kasih. Izin Jenderal, saya dari Pupu dari Nusantara TV, ingin memastikan kalau dari hasil forensik kemarin itu kan si para korban luka-luka tembaknya emang terkonfirmasi dari jarak dekat. Ingin membenarkan apakah sebenarnya seperti apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, kami cut dulu, izin dijawab dulu nanti untuk sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Mungkin ada 5 pertanyaan, tetapi mungkin khusus untuk yang nomor 4, pelaku apakah masih aktif, nanti biar Pak Pangdam yang... Ya. Nanti itu biar Pak Pangdam yang menyampaikan, tetapi yang pertama apakah ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana? Saya jawab bisa iya, bisa tidak. Jadi karena ini masih berjalan, ya masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain, mungkin seperti itu. Terjawab nomor 1. Ya. Kemudian apakah ada korban dari orang sipil? Sampai dengan hari ini kita belum menemukan, belum ada. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya rasa hampir sama, ya. Senjata jenis apa, kenapa bisa tepat, kemudian dilihat dari luka-luka, ini yang sedang kita periksa, kita uji di lapor. Kita pengen tahu, ya. Petunjuk yang kita miliki hanya 1, hasil otopsi terhadap jenazah, perlukaannya, luka terbuka mengakibatkan kematian, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat ada orang melakukan penembakan. Nah, dari jarak berapa variatif, ada yang 6 meter, ada yang sekian dan lain sebagainya, dan ada yang kenal. Tetapi yang utama adalah kita mendapatkan dari hasil otopsi, kita menemukan ada proyektil, ya, ada proyektil yang 2 proyektil itu ditemukan di bagian kepala. 2 orang korban sudah dalam posisi terpecah-pecah, dan 1 yang ada di dada sebelah kanan Kapolsek, dan itu masih utuh. Ketiganya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke lapor untuk diperiksa, diuji balistik metalurgi forensiknya untuk bisa mengetahui, yang pertama, ini ditembakkan menggunakan senjata apa, laras panjang atau laras pendek. Yang kedua, ini ditembakkan dengan menggunakan senjata merek pabrikan atau rakitan. Ini sedang diperiksakan. Mohon bersabar untuk bisa kita menunggu pemeriksaan ini semua. Hasilnya nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan tadi, apakah bisa saling mendukung dan lain sebagainya untuk dalam rangka memenuhi alat bukti. Ya, saya rasa terjawab ya, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mungkin Pak Pangdam, silakan.
tes. Ini kalau ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif ya. Tapi seperti sampaikan tadi, yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada saat kejadian, setelah kejadian ya. Nah ini lagi kita dalami ya, apa peran yang bersangkutan, dan nanti akan kita cross check ya, keterangan yang diberikan pada saat di olah TKP nanti ya, sehingga kita ketahuan dia berbuat apa di TKP tersebut pada saat kejadian. Itu ya. Jadi sudah terjawab ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih. Bisa kita buka sesi kedua, namun dengan tertib. Ya, tinggal satu sesi lagi. Kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan. Cek. 3 saja kami batasi untuk sesi kedua ini. Ya, selamat sore Bu, Pak. Saya Abel dari Kompas TV. Mau tanya ini terkait dengan fenomena sabung ayam yang terjadi, ini memang sebenarnya seperti apa? Dan kan kemarin dibilang katanya wilayah tersebut ini seperti Texas ya. Ini maksudnya seperti apa? Terus setelah itu siapa pemilik lahan ini sehingga bisa menjadikan lahan itu sebagai arena yang cukup besar untuk perjudian tersebut? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini sudah ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah udah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya Bu. Yang terakhir silakan. Izin Jenderal Tommy dari bertanya, Detikkom. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi itu. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tetapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabung ayam tadi. Mobil-mobil itu tadi itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan baris ini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah itu yang ada di sana, di dalam. Ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu, yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan register, kawasan HTI register
44. Ya, kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan, katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ini persepsi, tetapi bicara fakta di lokasi ya, TKP 4 perjudian sabung ayam itu ya seperti itu, jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari, malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, pasti tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silahkan nanti yang berikutnya ini ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dari Pak Panglima. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya, kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya, untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan kelongsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis ya, berarti kan kira-kira ya teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjatanya bagaimana itu yang perlu kita cari ya, bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Kita belum melaksanakan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Jadi sampai sekarang memang belum ya, tetapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan di saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid ya, kami tetap sinergi. Proses yang ada akan dilakukan secara transparan, kemudian kita juga bersinergi dalam melakukan pengungkapan ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita saling mengisi, saling melengkapi. Apa-apa yang ditemukan kita coba cari alat buktinya untuk bisa melengkapi persangkaan kepada setiap-tiap yang nanti akan ditetapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia tadi pernyataan resmi dari Pangdam Sriwijaya dan juga Kapolda Lampung soal pengungkapan kasus 3 polisi yang gugur di Lampung pada saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung. Pernyataan terbaru dari Pangdam Sriwijaya adalah 2 anggota TNI yang menyerahkan diri, statusnya masih sebagai saksi. Untuk penetapan tersangka belum ada, harus menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan sejumlah barang bukti. Ditemukan 3 jenis peluru, Pangdam Sriwijaya tadi 3 jenis longsong maksud saya. Pangdam Sriwijaya juga menyebut jenis senjata ini masih harus diselidiki berdasarkan penemuan selongsong di lokasi. Kemudian juga sudah dilakukan tes urin terhadap kedua orang anggota TNI ini dan hasilnya keduanya dalam kondisi sehat. Sinergi antara TNI dan Polri untuk pengungkapan kasus tewasnya 3 orang polisi dalam penggerebekan sabung ayam di Waikanan masih akan terus dilakukan. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan Breaking News Kompas TV, saudara. Selain update soal kasus pengungkapan penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung, ini adalah sejumlah barang bukti yang dihadirkan dalam pengungkapan kasus atau rilis yang digelar oleh TNI Polri hari ini. Tadi yang ditegaskan oleh Pangdam Sriwijaya adalah 2 orang anggota TNI yang menyerahkan diri usai insiden pada Senin petang. Ini statusnya masih sebagai saksi. Untuk penetapan tersangka sendiri nanti harus menunggu digelarnya olah tempat kejadian perkara dan juga pemeriksaan sejumlah bukti. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aqua percaya air yang murni datang dari gunung terlindungi yang dipilih dengan seksama. Jauh dari tempat yang mudah tercemar tanpa proses rekayasa. Aqua disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, menjadikannya kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tidak semua air itu Aqua. Aqua 100%.